Tak ada yang menyangka, di balik aroma sedap dan antrian panjang warung sederhana itu, tersembunyi sebuah kebohongan besar. Darto, sang pemilik warung, dikenal ramah, pandai meracik bumbu, dan selalu tersenyum melayani pelanggan. Tapi siapa sangka, demi meraup keuntungan lebih besar, ia rela mengorbankan sesuatu yang sangat sakral bagi warga, kehalalan makanan, dan dari situlah sebuah kisah azab dimulai. Azab yang bukan hanya menghancurkan usahanya, tapi juga keluarganya, jasadnya, bahkan jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Rasa. Channel yang akan membawakan cerita di mana setiap perbuatan yang kita perbuat sekecil apapun pasti akan mendapatkan balasannya. Cerita-cerita nyata yang penuh hikmah tentang dosa, azab, dan penyesalan. Bersiaplah, karena kisah hari ini akan mengguncang hati dan menyadarkan jiwa dengan cerita yang berjudul Azab Penjual Makanan yang Licik. Namun, sebelum kita melanjutkan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena setiap cerita punya pelajaran yang tak ternilai. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sudut kota kecil bernama Karangjati, berdirilah sebuah warung makan sederhana bernama Warung Sari Rasa. Meski dari luar tampak biasa saja, dengan dinding kayu lapuk dan atap seng yang berkarat, warung itu hampir tak pernah sepi. Setiap hari, sejak pagi hingga malam, pengunjung datang silih berganti. Ada yang sekedar makan siang, ada yang membawa keluarga, dan tak jarang terlihat pegawai kantoran menyantap makanan sambil berbincang bisnis. Di balik kesederhanaannya, warung itu telah menjelma menjadi primadona kuliner lokal. Pemilik warung itu adalah seorang pria parubaya bernama Darto. Tubuhnya agak gemuk, kulitnya kecoklatan karena sering berada di dapur yang panas, dan suaranya selalu terdengar ramah menyapa pelanggan. Bagi sebagian besar warga, Darto adalah sosok yang bersahabat dan pekerja keras. Ia dikenal suka bercanda, sering memberi diskon untuk anak-anak kecil, dan kerap membagikan nasi bungkus ke pengemis di hari Jumat. Semua orang berpikir Darto adalah contoh pedagang yang sukses karena ketekunannya. Namun, tak ada yang tahu bahwa kesuksesan Darto menyimpan rahasia gelap. Jauh dari senyum ramah dan sikap dermawan yang ia tampilkan, Darto menyimpan kebohongan besar yang tak terbayangkan oleh siapapun. Di balik dapurnya yang sempit dan penuh bumbu rempah, tersimpan tumpukan daging babi yang dibungkus rapi dalam plastik transparan dan disimpan di freezer khusus, terpisah dari bahan makanan lainnya. Darto tahu betul apa yang ia lakukan adalah haram dan melanggar hukum. Di kota Karangjati yang mayoritas penduduknya muslim, menyajikan makanan yang mengandung babi tanpa memberitahu adalah tindakan yang sangat tercela. Tapi Darto memilih menutup mata dan menutup hati. Ia meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan tak akan ketahuan, dan selama tidak ada yang protes, maka tak ada masalah. Yang penting pelanggan puas dan warung ramai, katanya dalam hati, sambil memotong daging babi dengan lihai. Semua bermula 3 tahun lalu, saat harga daging sapi melonjak tinggi akibat kelangkaan stok di pasar. Saat itu, Darto sempat kebingungan. Omsetnya turun drastis, pelanggan mulai mengeluh karena harga naik, dan ia bahkan hampir menutup warung. Namun, suatu malam, saat ia sedang duduk di warung bersama seorang pedagang daging gelap, terlintas ide gila yang mengubah segalanya. Kalau butuh daging murah tapi rasanya mirip sapi, pakai aja babi. Murah, lembut, bumbunya tinggal dibikin kuat, kata si pedagang sambil tertawa. Awalnya Darto menolak. Ia tahu risikonya terlalu besar, tapi godaan itu terus menghantui pikirannya. Ia pun mulai mencoba sedikit demi sedikit. Dalam semur, ia campur 1 bagian babi dengan 2 bagian sapi dalam sate gorengnya yang terkenal gurih. Ia gunakan sepenuhnya daging babi karena teksturnya lebih empuk dan lemaknya memberi rasa legit alami. Hasilnya, pelanggan justru semakin ramai. Mereka memuji rasa masakannya yang beda, lebih lezat dan lumer di mulut. Darto mulai merasakan ketagihan, bukan pada masakannya, tapi pada untung besar yang mengalir setiap hari. Dalam seminggu, ia bisa mendapat 2 kali lipat dari biasanya.
Ia bahkan bisa membeli motor baru dan merenovasi sebagian rumahnya. Namun, dalam hati kecilnya, Darto tahu ini bukan jalan yang benar. Tapi ia menghibur diri dengan pikiran picik. Ah, mereka juga nggak tahu. Toh mereka doyan-doyan aja. Lagian, yang penting enakan. Sebuah pembenaran beracun yang pelan-pelan menggiringnya menuju jalan kehancuran. Untuk menutupi bau dan rasa khas dari daging babi, Darto mulai bereksperimen dengan bumbu. Ia mempelajari resep-resep masakan khas Timur Tengah dan Asia Timur, mencampur rempah-rempah dalam takaran tidak biasa, bawang putih, jahe, cengkeh, ketumbar, lada, dan kecap asin ia olah menjadi saus kental yang menyelimuti setiap potongan daging. Aroma masakannya pun menjadi ciri khas warungnya. Wangi tajam, menggoda, dan mengundang lapar. Bahkan dari jarak puluhan meter. Suatu hari, seorang pelanggan tetapnya, Bu Rini, seorang ibu rumah tangga yang dikenal taat beragama, bertanya padanya, Pak Darto, ini daging apa ya? Kok rasanya makin enak dari biasanya? Dagingnya empuk banget. Anak saya sampai minta dibungkus 2 porsi. Darto, yang saat itu sedang mengaduk semur di atas wajan besar, hanya tertawa sambil berkata, rahasia dapur Bu, nanti kalau saya kasih tahu, Ibu buka warung sendiri lagi. Bu Rini pun tertawa, tak menaruh curiga sedikit pun. Kepercayaan warga padanya terlalu besar untuk digoyahkan hanya karena rasa daging yang terlalu lembut. Kini Darto semakin percaya diri. Dalam benaknya, selama tak ada yang protes, maka semua baik-baik saja. Ia bahkan mulai memasok makanan ke beberapa kantin sekolah dan instansi pemerintah tanpa pernah menyebutkan bahan yang sebenarnya ia pakai. Ia hanya menuliskan label daging sapi premium pada kotak makanan pesanannya. Tak ada yang mempertanyakan, semua percaya karena nama Darto sudah lekat dengan reputasi baik. Namun kejahatan, sekecil apapun, tidak pernah benar-benar tersembunyi. Pada suatu siang yang tampak biasa saja, seorang pemuda bernama Arif datang ke warung Darto. Penampilannya sederhana, mengenakan jaket kampus dan membawa tas ransel yang penuh buku. Ia memesan 1 porsi sate goreng dan semur, lalu duduk di pojok ruangan sambil mencatat sesuatu di ponselnya. Tak seperti pelanggan lain yang makan dengan lahap. Arif tampak lebih fokus mencicipi, mengunyah perlahan, mengendus aroma makanan dengan penuh kehati-hatian. Arif bukan pelanggan biasa. Ia adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan teknologi pangan di universitas terkemuka kota sebelah. Ia juga dikenal sebagai aktivis makanan halal yang kerap membongkar penyalahgunaan bahan makanan tak halal di berbagai tempat. Ia datang ke Karangjati karena mendapat laporan dari forum daring bahwa ada warung yang rasa dagingnya terlalu enak dan tidak wajar. Setelah mencicipi, kecurigaannya semakin kuat. Daging ini terlalu empuk, terlalu gurih, dan ada aroma khas yang ia kenali dari pelajaran praktikum, yaitu aroma lemak babi. Tanpa menunggu lama, Arif membungkus sisa makanan, menyimpannya dalam plastik steril, dan diam-diam membawanya pulang untuk diuji di laboratorium kampus. 2 hari setelah kunjungannya ke warung Sari Rasa, Arif menerima email dari laboratorium kampus. Jantungnya berdebar saat membuka lampiran hasil uji. Beberapa detik kemudian, matanya membelalak saat membaca bagian utama laporan. Sampel mengandung DNA porsin. Porsin adalah istilah ilmiah untuk babi. Tangannya gemetar, bukan karena terkejut semata, tapi karena kemarahan dan kekecewaan yang menyatu. Astagfirullah, ini benar-benar terjadi. Gumamnya lirih. Ia tak habis pikir, sebuah warung yang begitu dicintai masyarakat, yang terlihat begitu bersahabat, diam-diam telah mengkhianati kepercayaan warga. Malam itu, Arif menatap layar laptopnya dalam diam cukup lama. Ia tahu, ini bukan sekedar kasus makanan palsu, ini pengkhianatan terhadap keyakinan, terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh warga Karangjati. Ia tahu resikonya. Konflik, kecaman, bahkan mungkin intimidasi. Tapi ia juga tahu, diam adalah bentuk ikut serta dalam kezaliman. Maka ia pun mulai menyusun sebuah video. Ia merekam penjelasan ilmiah singkat dengan bahasanya yang mudah dimengerti, menunjukkan hasil uji lab, dan mencantumkan potongan rekaman saat ia diam-diam mengambil sampel dari warung Darto.
Ia tak menyebut nama langsung, tapi dari gambar papan nama warung dan lokasi, warga lokal pasti tahu. Kemudian ia unggah video itu di semua sosial media, lalu membagikannya ke beberapa grup komunitas lokal. Tak ia sangka, video itu langsung meledak. Dalam waktu beberapa jam, puluhan ribu orang menontonnya di WhatsApp grup warga. Link video itu tersebar cepat di grup ibu-ibu pengajian, grup wali murid, hingga grup RT. Komentar bermunculan seperti ledakan emosi yang tertahan. "Ya Allah, saya pelanggan tetap," tulis seseorang. "Itu warung favorit suami saya. Dia tiap minggu pasti beli semur di situ," tulis yang lain. Beberapa langsung menyatakan niat untuk melaporkan ke pihak berwenang. Sementara yang lain masih menyangkal kenyataan. Tapi satu hal pasti, kepercayaan masyarakat mulai runtuh. Keesokan paginya, warung Darto terlihat tak seperti biasanya. Biasanya pukul 8 pagi saja pelanggan sudah mulai berdatangan. Tapi kali ini yang datang justru kerumunan orang dengan wajah-wajah penuh curiga. Darto yang baru membuka pintu warung pun terkejut melihat puluhan orang berdiri mematung di depan warungnya. Seorang pria dengan tubuh tinggi dan suara lantang membuka suara. "Pak Darto, ini gimana maksudnya? Video di internet bilang makanan Bapak mengandung babi. Bener apa tidak?" Darto pun kaget. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia mencoba tenang, menelan ludah, lalu berkata dengan suara goyah, "Itu cuma fitnah, Pak. Saya tidak pernah pakai daging yang aneh-aneh. Itu mungkin pesaing saya yang bikin gosip." Tapi kerumunan tak semudah itu dibungkam. Kecurigaan yang selama ini hanya berupa bisikan, kini menjadi teriakan. Beberapa pelanggan mulai mengingat-ingat, membandingkan rasa masakan Darto yang terlalu enak dengan daging sapi biasa. "Saya pernah curiga, tapi mikirnya ya cuma karena bumbunya enak." Ternyata, bisik seorang wanita pada temannya. Pada keesokan harinya, Dinas Kesehatan bersama Satpol PP datang membawa surat pemeriksaan resmi. Dapur Darto digeledah, warga ikut menonton dari kejauhan. Dan saat freezer di balik tirai terbuka, semuanya seolah berhenti bernapas. Di dalamnya ada tumpukan daging babi beku lengkap dengan label bahasa asing, masih tersegel. Tak ada lagi yang bisa disangkal saat mata para petugas menatap Darto dengan tatapan tajam. Ia hanya bisa duduk di lantai, wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Dunia yang ia bangun dari kebohongan mulai runtuh di hadapannya. Setelah temuan dari tim pemeriksa dibuka ke publik, nama Darto seketika menjadi bahan pergunjingan di seluruh kota Karangjati. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar ke seluruh penjuru, mulai dari warung kopi di pinggir jalan, hingga ke mimbar-mimbar masjid yang biasanya dipenuhi oleh jamaah pengajian. Warga yang dulu memuji kebaikan dan kelezatan masakan Darto, kini meludah setiap kali nama itu disebut. Penipu, pengkhianat, pembohong. Begitulah bisik-bisik yang mulai terdengar dari tetangga sekitar. Bahkan anak-anak kecil yang lewat depan rumahnya kini menjulurkan lidah sambil berteriak, "Pak Darto jualan daging babi." Tak hanya reputasinya yang hancur, keluarganya pun ikut terkena imbas. Istrinya, Bu Lilis, tak sanggup keluar rumah selama berhari-hari. Wajahnya muram, mata sembab, dan setiap hari hanya bisa menangis di ruang tengah rumah mereka. Ia tidak tahu menahu soal ulah suaminya. Ia hanya membantu melayani di warung dan mengurus rumah. Tak pernah menyangka bahwa dapur mereka menyimpan bahan haram. Ketika akhirnya ia tahu kebenaran itu, hatinya hancur. "Kenapa kamu tega, Mas? Kenapa harus menipu orang?" teriaknya saat mereka bertengkar hebat malam itu. Darto hanya bisa diam, tertunduk di kursi, tak mampu menjawab apapun. Penyesalannya kini datang terlambat. Masalah tak berhenti di situ. Salah satu ormas lokal yang bergerak dalam pengawasan makanan halal melaporkan Darto secara resmi ke kepolisian. Atas dugaan penipuan dan pelanggaran hukum pangan, Darto dipanggil untuk pemeriksaan, dan beberapa saksi dari pelanggan pun mulai dimintai keterangan. Ia didakwa telah menjual makanan tak halal tanpa izin, serta menyembunyikan bahan yang bisa membahayakan konsumen, bukan secara fisik, tapi keyakinan mereka di masyarakat religius seperti Karangjati. Itu sama saja dengan menginjak-injak harga diri. Hukuman moral dari warga jauh lebih kejam dari hukum negara. Warung Pak Darto pun akhirnya ditutup secara permanen. Spanduk besar bertuliskan disegel terpasang di depan pintunya.
Darto hanya bisa menatap bangunan itu dari kejauhan. Tak sanggup mendekat, di benaknya kenangan akan masa-masa warung itu ramai, tawa pelanggan, suara wajan mendesis, dan aroma masakan kini terasa seperti mimpi buruk. Bangunan yang dulu jadi sumber rezeki kini berubah menjadi simbol kehancurannya. Seakan semua jerih payahnya selama ini tidak berarti apa-apa karena satu keputusan bodoh yang ia ambil dengan sadar. Di tengah keterpurukan, Darto mulai dihantui rasa bersalah yang tak kunjung reda. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia bermimpi berdiri di pasar gelap, disorot oleh cahaya terang, lalu daging babi yang ia sembunyikan mendadak berubah menjadi makhluk menjijikan yang mengejarnya. Dalam mimpi itu, ia terjerembab di lumpur hitam, dan suara orang-orang yang dulu memujanya kini berubah menjadi teriakan kutukan. Tubuhnya lemas, berkeringat saat terbangun, tak hanya satu kali, tapi nyaris setiap malam. Tidurnya tak pernah nyenyak lagi, hatinya tak pernah damai lagi. Setelah warungnya disegel, hidup Darto benar-benar berantakan. Tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun terkuras habis untuk membayar pengacara, denda, dan kompensasi kepada beberapa pelanggan yang menggugat secara pribadi. Tak ada lagi penghasilan, orang-orang enggan memberinya pekerjaan. Bahkan hanya untuk buruh kasar sekalipun, mereka merasa jijik dan tak sudi berurusan dengannya. Di pasar, para pedagang melirik sini setiap kali ia lewat. Itu si penjual daging babi, bisik seseorang. Lihat mukanya tuh, tegak malu ya masih berani nongol. Darto hanya bisa menunduk, menarik langkahnya cepat-cepat pergi, seakan ingin menghilang dari dunia. Hubungan keluarganya pun kian memburuk. Anaknya yang masih duduk di bangku SMP mulai dibully oleh teman-temannya. "Bapakmu jualan daging babi ya? Mau makan sama kami? Pasti mulutmu masih bau lemak babi." Anak itu pulang dengan seragam basah karena dilempar air comberan. Tangisnya pecah, dan di hadapan Darto, ia berkata lirih, "Pak, lebih baik kita pindah dari sini." Tapi Darto tahu, ia tak punya tempat lain. Rumah itu satu-satunya harta yang masih tersisa. Bahkan istrinya, Bu Lilis, mulai tidur terpisah dan enggan bicara selama berhari-hari. Tatapannya kosong setiap kali melihat Darto, seakan suaminya telah menjadi orang asing yang menjijikan. Kini tubuh Darto pun mulai menunjukkan gejala-gejala aneh. Awalnya ia kira hanya kelelahan karena stres, tapi tak lama kemudian, ia mulai merasakan gatal yang luar biasa di kedua tangannya. Ia garuk hingga lecet, lalu kulitnya mulai mengelupas seperti sisik. Luka-luka itu kemudian membusuk, berbau menyengat, dan menghitam seperti daging busuk. Ia mencoba berobat ke puskesmas, tapi petugas di sana enggan menyentuhnya. Bahkan ketika diberi rujukan ke rumah sakit, dokter hanya memberikan obat salep biasa. "Kami belum tahu penyebabnya, tapi ini sebaiknya dirawat di rumah. Pakai sarung tangan agar tidak menulari orang lain," ujar sang dokter tanpa berani menatap langsung. Darto mulai menyendiri di rumah. Ia tak keluar lagi, tak berbicara pada siapapun. Hari-harinya hanya berisi duduk di pojok kamar, menatap luka di tangannya yang makin parah. Bau busuk membuat istrinya terpaksa tidur di ruang tamu, dan anaknya mulai menginap di rumah neneknya. Rumah yang dulunya penuh dengan aroma masakan kini berubah menjadi suram, dingin, dan lembab. Di malam hari, Darto sering mengigau, menyebut-nyebut nama-nama pelanggannya yang dulu memujinya. Kini menghujatnya, "Maaf Bu Rini, saya tidak tahu kenapa saya begini. Maaf Pak Slamet, bukan niat saya nipu." Suara itu terdengar lirih dari balik kamar gelap, membuat istrinya ketakutan dan menangis diam-diam. Dan pada malam Jumat, terjadi sesuatu yang mengguncang jiwa Darto. Ia terbangun tengah malam karena mendengar suara gonggongan anjing dari luar rumah. Tapi anjing-anjing itu tidak sekedar menggonggong. Mereka mengelilingi rumah, mengais tanah, dan meraung seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Darto menatap dari jendela, dan sekelebat ia melihat bayangan hitam besar berdiri diam di ujung jalan. Matanya merah menyala, dan tubuhnya tampak seperti makhluk yang terbakar. Darto mundur dengan napas memburu, lalu pingsan di lantai. Istrinya menemukan dia pagi hari dalam keadaan tubuh dingin dan kuku-kuku jarinya patah, seolah ia menggaruk lantai sepanjang malam. Sejak malam itu, Darto tak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, bayangan hitam bermata merah itu hadir di mimpinya.
berdiri di ujung dapur, menatapnya tanpa kata, lalu mendekat perlahan dengan suara langkah berat dan napas panas di tengkuknya. Ia sering terbangun dengan jeritan, menggigil kedinginan meski tubuhnya basah oleh keringat. Tubuhnya pun makin melemah, luka-luka di tangannya kini menjalar ke lengan dan leher. Bau busuk dari kulitnya tak lagi bisa disamarkan. Istrinya bahkan menggantung daun bidara dan bacaan Al-Quran di beberapa sudut rumah, berharap suasana bisa lebih tenang. Tapi ketenangan tak kunjung datang, seolah rumah mereka telah menjadi tempat yang dikutuk. Suatu malam, Darto mengumpulkan sisa tenaganya untuk sholat. Sudah lama ia meninggalkan kewajibannya, hanya karena sibuk berdagang, katanya dulu. Kini, dengan tubuh gemetar dan nafas tersengal, ia mengambil wudhu. Meski air terasa seperti membakar lukanya, ia mengenakan sarung dan mencoba berdiri. Tapi tubuhnya roboh berkali-kali. Dengan susah payah, ia akhirnya duduk dan mengangkat kedua tangannya. Bergetar seperti ranting kering tertiup angin. Ya Allah, saya hilaf, saya tamat, saya bodoh. Isaknya lirih, air matanya mengalir, bercampur dengan nanah luka di dagunya. Tapi tak ada suara balasan, tak ada ketenangan, hanya sunyi yang menusuk dan rasa hampa yang menyelimuti dada. Esok harinya, tubuh Darto ditemukan tergeletak di dapur. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit rumah. Nafasnya masih ada, tapi lemah, nyaris tak terdengar. Bu Lilis menjerit histeris dan memanggil tetangga. Ia dilarikan ke rumah sakit terdekat, tapi tak banyak yang bisa dilakukan. Dokter mengatakan bahwa tubuhnya mengalami infeksi parah, serta kemungkinan gangguan kejiwaan akibat tekanan berat. Kami akan rawat, tapi ini lebih dari sekedar penyakit fisik, kata salah satu perawat dengan raut wajah muram. Dalam tidurnya yang panjang, Darto terus mengigau, mengulang-ulang kalimat, "Saya cuma ingin kaya, saya cuma ingin warung ramai." Beberapa hari kemudian, Darto menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dunia di ruang isolasi rumah sakit, hanya ditemani perawat. Tak ada sanak saudara yang menemani. Bahkan Bu Lilis pun datang terlambat karena sibuk mengurus surat kematian dan penolakan warga sekitar. Jenazahnya sempat ditolak di beberapa pemakaman karena warga takut tanah mereka ikut tercemar. Akhirnya, ia dimakamkan di lahan kecil di pinggiran kota, di tempat pemakaman umum yang biasanya digunakan untuk jenazah tak dikenal atau orang buangan. Pemakamannya sunyi, tanpa doa, tanpa isak tangis, hanya suara angin yang menyapu nisan bertuliskan nama Darto bin Wiroto. Kematian Darto menjadi pelajaran besar bagi warga Karangjati. Banyak yang dulu tergiur keuntungan instan mulai berpikir ulang. Para pedagang mulai lebih ketat menjaga kehalalan bahan dagangan mereka. Beberapa bahkan memasang sertifikat halal di depan warung sebagai bentuk transparansi. Bu Lilis dan anaknya pindah ke desa jauh, mencoba memulai hidup baru dengan identitas berbeda. Di tengah segala kehancuran itu, masyarakat menyadari satu hal. Kepercayaan adalah rezeki yang tak terlihat. Dan bila dikhianati, azabnya bisa datang di dunia maupun akhirat. Azab Darto bukan sekedar kisah menyeramkan, tapi cambuk bagi siapapun yang tega menggadaikan nurani demi harta. Dan kini Darto telah pergi, meninggalkan jejak kelam yang tak mudah dilupakan. Kisah hidupnya menjadi pelajaran pahit bagi banyak orang, bahwa keserakahan dan pengkhianatan terhadap amanah bisa menghancurkan segalanya. Warung yang dulu ramai, kini hanya tinggal kenangan buruk. Dan nama Darto, yang dulu harum di lidah para pelanggan, kini hanya disebut sebagai peringatan. Semoga kita semua selalu ingat, rezeki yang baik datang dari cara yang benar. Jangan pernah menjual kepercayaan demi keuntungan sesaat. Karena azab bisa datang kapan saja, tanpa diduga. Kejujuran dalam mencari rezeki adalah pondasi keberkahan hidup. Sekecil apapun keuntungan yang diperoleh dengan cara halal, jauh lebih bernilai dibanding harta melimpah yang didapat dari kebohongan, menipu kepercayaan orang lain. Apalagi terkait hal yang menyangkut agama dan keyakinan. Bukan hanya mencelakai sesama, tapi juga mengundang murka Tuhan. Karena pada akhirnya, rezeki yang haram tak akan pernah membawa ketenangan, yang datang justru azab, baik di dunia maupun akhirat. Dan setiap perbuatan pasti ada balasannya. Jangan sampai kita menyesal di akhir. Ambil hikmah dari kisah ini, jadikan pelajaran untuk hidup kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan,
keselamatan, dan keberkahan dalam hidup. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh makna berikutnya. Dan ingat, Tuhan tak pernah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.